Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alessandra Angel. Saya akan mempresentasikan tentang kewirausahaan 2. Sebelumnya, bidang usaha kita yaitu di bidang kuliner dengan jenis produk yaitu produknya namanya Cimol. Sebelum ke pembahasan, saya akan memberitahu sedikit tentang asal-usul Cimol. Awal mula Cimol ternyata berasal dari kota Tasikmalaya, Jawa Barat. Pada tahun 2001, olahan cimol ini dibawa ke Bandung, kemudian menjadi populerlah dan digemari banyak orang di kota Bandung. Jadilah jajanan khas Bandung. Lalu di sini ada dua pembahasan, yaitu pembahasan paling kritis dan kurang kritis. Di paling kritis ada produk mudah ditiru. Lalu ada tidak tahan lama karena tidak memakai bahan pengawet. Dan kurang kritisnya yaitu ada rasa yang monoton, makanan yang bisa dikonsumsi di semua kalangan. Saya akan menjelaskan tentang produk mudah ditiru. Produk cimol ini mudah ditiru. Mengapa? Karena dari beberapa penilaian masyarakat, kami mendapat bahwa produksi cimol ini banyak ditiru. Maka kami punya solusi untuk masalah ini. Sebelum ke masalahnya, kenapa sih cimol itu banyak ditiru? Cimol banyak ditiru karena pertama dari bahan-bahannya dia mudah didapat. Lalu juga cimol ini banyak orang yang suka juga. Jadi banyak sebagian masyarakat dan warga memanfaatkan cimol ini sebagai bisnis pribadinya. Jadi banyak tiruannya gitu. Solusinya biar produk nggak mudah ditiru yaitu dibuat dari kemasan. Kita membuat kemasan yang menarik dan unik, maksudnya dikasih logo biar gak bisa ditiru sama orang-orang lagi gitu. Terus juga unik gitu biar si pembeli daya tarik belinya dia tertarik gitu. Jadi kita buat kemasan semenarik mungkin dan seunik mungkin. Lalu dibuat isian cimol yang bervariasi. Kayak misalkan cimol di jalan-jalan kan cimolnya kosong kopong gitu kan. Kita buat isian yang lebih ada rasanya gitu biar nggak monoton. Isinya misalkan ada isi keju, cimol isi sosis, cimol isi jamur, ataupun cimol isi daging. Jadi si pembeli atau si kuliner biar dia tuh nggak ngerasa si cimol tuh gini-gini aja gitu. Lalu juga selain itu membuat saus homemade. Maksudnya sausnya itu buat sendiri gitu. Misalkan buat saus kacangnya sendiri, buat saus sambalnya sendiri. Adapun kayak si cimol itu dipakai saus keju gitu buat biar nggak monoton juga. Nah, setelah produk tidak mudah ditiru yaitu ada tidak tahan lama karena tidak memakai bahan pengawet. Nah, di season ini akan dibahas oleh Alvita. Silakan Alvita. Ini saya akan menjelaskan tentang tidak tahan lama karena tidak memakai bahan pengawet. Biasanya untuk pembuatan cimol ini tidak akan tahan lama lebih dari 1 hari karena cimol cepat mengeras. Menurut kelompok kami, untuk mengantisipasi hal tersebut, kita buat sedikit sesuai permintaan atau buat dadakan dan sering mengontrol bahan supaya tetap kalis agar bahan tidak terbuang dan pelanggan tetap merasa aman. Dan selanjutnya, rasa yang monoton. Untuk rasa cimol yang monoton, kelompok kami menyediakan varian rasa seperti keju, barbecue, balado, saus homemade. Dengan varian rasa ditambah jeruk nipis, bawang goreng, dan menyajikan cimol dengan taburan keju. Untuk mentahan menyajikannya, cimol dan bumbu yang terpisah bisa diolah sesuai dengan selera sendiri. Makanan yang bisa dikonsumsi di semua kalangan atau sehat. Biasanya cimol terkenal dengan MSG yang tidak sehat dan kurang baik dikonsumsi untuk anak kecil. Maka dari itu kami mengeluarkan ide agar cimol menjadi jajanan sehat dengan menambahkan bahan campuran sayur yang bisa dalam bentuk potongan sayur atau ekstra sarinya sehingga dapat memberikan warna yang menarik bagi cimol ini. Selain menarik, cimol juga sehat. Feedback dari masyarakat untuk ide produk kami, Cimolisius, disambut dengan baik, bahkan mendukung ide yang kami keluarkan untuk meningkatkan UMKM serta memberi motivasi untuk anak muda
di masa muda. Selanjutnya membahas tentang kegiatan pembuatan cimol. Untuk bahan-bahan cimol terdiri dari tepung kanji, penyedap rasa, merica, daging, sosis, jamur, keju, dan lain-lain. Sedangkan untuk bahan-bahan bumbu terdiri dari penyedap rasa, saus, kecap, kacang, bumbu keju, bumbu barbeque, chili, bawang daun, dan bawang goreng, serta cabai. Untuk peralatan pembuatannya yaitu terdiri dari wajan, baskom, sendok, kompor, celemek, dan pisau. Untuk kemasan kita menggunakan pouch plastik makanan dan tusukan. Aktivis membeli bahan-bahan cimol, mengolah dan memproduksi cimol, membuat saus homemade. Membuat saus homemade ini misalkan kita membuat saus sendiri, misalnya membuat saus kacang dan menjual cimol. Yang ketiga adalah research, mengolah sendiri, mengolah adonan hingga kalis, membulat-bulatkan cimol dan menjual cimol. Untuk value fashion pembuatan cimol yaitu cimol sehat, menunda lapar, pesan sesuai keinginan, rasa yang mantap dengan beda dari yang lain. Untuk customer relationship menawarkan diskon untuk pembelian lebih dari 5 pieces. Untuk customer segment, semua usia, semua kalangan bisa mencobanya. Untuk marketing channelnya biasanya dari mulut ke mulut, media sosial misalnya Instagram, WA, Line, Marketplace, dan sekarang juga bertambah ke TikTok, atau juga bisa face to face. Untuk MPP produk cimol, biasanya cimol itu identik dengan tidak ada isi dan bumbunya itu biasanya asin dan pedas. Sekarang kita memproduksi cimol dengan bentuk yang berbeda. Misalnya, kita akan memproduksi dengan ada isian mozzarella, sosis, ayam, dan sebagainya. Dengan bumbu, juga bumbu dengan varian banyak. Untuk rasa, kita menambah dengan saus homemade atau kita menambah dengan saus barbeque sehingga rasanya lebih beda dari yang lain. Untuk pouch dan perjalanan jauh kita aman karena pouch plastik ini tidak akan tumpah sampai tujuan. Mungkin segitu dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kurang jelas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.